Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, Ibu dan rekan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan material isolator gas. Bagaimana kelompok kami beranggotakan? Yang pertama saya sendiri ada Adam Firhan, lanjutkan saya Lutfi Fadlur Rahman, Saya Melisa Suryani, dan saya Rina Putri Widyasuti. Selanjutnya itu penyampaian materi yang disampaikan oleh. Baik, yang pertama yaitu apa itu material isolator gas? Material isolator gas adalah bahan isolator listrik yang berbentuk gas, yang dimana dia akan berfungsi untuk mencegah aliran arus listrik antara dua pengantar yang memiliki perbedaan potensial listrik. Contohnya itu ada udara, nitrogen, karbon dioksida, dan sulfur heksafluoride. Lalu lanjut ke fungsi material isolator gas. Apa saja fungsinya? Yaitu yang pertama ada mencegah terjadinya flashover, yang dimana sehingga sistemnya tetap aman. Lalu yang kedua yaitu berfungsi sebagai menahan tegangan tinggi di elektrik medium, yang dimana agar tidak breakdown. Lalu lanjut yang ketiga yaitu berfungsi untuk mendinginkan peralatan listrik, yang dimana dia akan menyerap panas dalam konduktor. Lalu lanjut berfungsi untuk melindungi komponen dari oksidasi dan kelembapan. Dan lalu dia berfungsi juga untuk mengurangi ukuran peralatan listrik karena sistemnya lebih efisien dan kompak. Selanjutnya itu ada sifat-sifat material isolator gas. Nah, agar gas tersebut dapat memiliki sifat ideal, dapat dikategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama itu adalah sifat kelistrikan, electrical properties. Lalu yang kedua ada sifat fisik dan kimia, physical and chemical properties. Lalu ada sifat keamanan dan lingkungan, safety and environmental properties. Nah, untuk yang pertama itu adalah sifat kelistrikan, electrical properties, mana itu memiliki 2 poin. Yang pertama kekuatan di elektrik atau di electric strength yang tinggi. Nah, yang mana itu berarti gas ini mampu menahan tegangan tinggi agar tidak breakdown atau jebol. Yang kedua itu adalah kemampuan pemadaman pusat api yang baik. Nah, ini sifat ini penting dalam pemutus tenaga atau PMT agar bisa memadamkan plasma saat pemutusan arus. Lanjutnya kategori kedua yaitu sifat fisik dan kimia, physical and chemical properties. Nah, yang pertama itu dia sebelumnya memiliki 4 poin. Itu pertama adalah stabilitas kimia inert, di mana gas ini tidak akan bereaksi dengan material lain. Lalu yang kedua adalah stabilitas thermal stability, di mana gas ini tidak akan terurai atau rusak karena suhu. Yang ketiga itu adalah konduktivitas thermal, heat transfer yang baik. Selanjutnya itu adalah titik likuifaksi, pencairan yang rendah, di mana pada gas ini harus tetap berwujud gas, tidak mencair di semua suhu operasi agar kekuatan isolasinya tidak anjlok. Lanjut ke kategori ketiga yaitu adalah sifat keamanan dan lingkungan, safety and environmental properties. Nah, sifat yang ini adalah berkaitan dengan keamanan. Yang pertama itu sifatnya itu tidak beracun, non toksik. Yang mana itu berarti gas ini aman bagi personel saat instalasi atau jika ada kebocoran. Yang kedua itu tidak mudah terbakar. Lalu yang ketiga dampak lingkungan rendah, yang mana gas ini idealnya nilai ODP atau perusak ozonnya itu adalah 0, dan nilai GWP pemanasan globalnya itu serendah mungkin. Sekian dari sifat material isolator gas. Lanjut selanjutnya adalah jenis material isolator gas. Itu terdapat 3 poin, yaitu ada yang pertama itu gas sederhana atau non elektronegatif. Nah, gas sederhana ini contohnya itu adalah udara, N2 dan CO2, yang mana itu kekuatan di elektriknya itu relatif rendah. Lalu yang kedua itu ada gas elektronegatif, itu sulfur heksafluoride SF6. Nah, ini adalah standar dalam industri, di mana itu dia memiliki kekuatan di elektrik 2-3 kali lipat dari udara dan pemadaman busur api yang superior. Namun kelemahannya GWP atau pemanasan globalnya itu sangat tinggi, yaitu 23.500 kali lebih poten dari CO2.
Selanjutnya ada yang ketiga gas alternatif dan campuran atau pengganti SF6. Nah, yang gas alternatif ini adalah yang lebih ramah lingkungan. Contohnya itu campuran fluor keton, fluor nitril, dan juga ada teknologi vakum. Sekian dari jenis material isolator gas. Baik, selanjutnya faktor yang mempengaruhi kinerja dari isolator gas yang akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada jenis gas, di mana tiap-tiap gasnya itu berbeda mekanismenya. Namun yang umum digunakan itu adalah SF6, di mana kekuatannya itu 2 sampai 3 kali lipat lebih baik daripada udara. Lanjut, yang kedua ada suhu, yang dimana semakin tinggi suhu maka kerapatan gas itu akan turun, sehingga fungsi dari isolatornya itu akan menurun. Soalnya ada tekanan dan kerapatan gas. Yang dimana ketika tekanan itu tinggi, maka kerapatan gas itu akan naik, sehingga kekuatan dari isolasi gas ini akan semakin baik. Soalnya ada keseragaman medan listrik. Nah, medan listrik yang tidak seragam, semisalnya ada satu buah elektroda yang runcing dan ada satu buah kayak plat datar gitu. Itu akan menurunkan kinerja dari isolator gas. Nah, isolator gas yang baik itu akan bekerja ketika medan listriknya itu seragam. Lanjut. Nah, sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk poin kelebihannya itu yang pertama ada pemadaman busur yang baik. Lalu kedua yaitu kekuatan di elektrik yang tinggi yang mampu menahan tegangan tinggi. Yang ketiga itu self healing yang cepat, yaitu kemampuan untuk kembali ke bentuk semulanya, lalu tidak mudah terbakar. Namun di samping kelebihan, isolator gas ini juga terdapat kekurangannya, seperti daur ulang yang sulit dan biaya operasional yang tinggi. Lalu dampak lingkungan dari gas SF6, yang dimana ini akan menyebabkan menipisnya lapisan ozon sehingga akan terjadinya pemanasan global. Lalu yang ketiga itu biaya awal yang tinggi. Nah, untuk biaya awal pemasangan dari isolator gas ini cukup tinggi ya. Contohnya seperti GIS atau gas insulate substation. Yang keempat ada sensitif terhadap kontaminasi. Nah, isolator gas ini agak sensitif terhadap kelembaban udara maupun kontaminasi dari zat-zat kimia lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak lingkungan dari isolator gas. Yang pertama yaitu potensi pemanasan global atau PPG yang ekstrim. SF6 memiliki dampak potensi pemanasan global 23.500 kali lebih besar dibandingkan CO2. Itu artinya setiap 1 kg SF6 setara dengan 23 ton CO2 dalam efek pemanasan global. Untuk yang kedua itu umur atmosfer yang sangat panjang. SF6 memiliki umur yaitu di atmosfer sekitar lebih kurang 3.200 tahun, sehingga SF6 akan berada di atmosfer selama ribuan tahun. Kemudian yang ketiga yaitu kebocoran sebagai sumber emisi signifikan. Meski sistem tertutup, kebocoran kecil saat instalasi dan pemeliharaan menjadi sumber emisi global yang signifikan. Selanjutnya yaitu aplikasi material isolator gas. Untuk aplikasi yang pertama itu pemutus sirkuit berisolasi gas, yaitu GIS atau Gas Insulated Switchgear, di mana GIS ini membuat gardu induk bisa 90% lebih kompak. Kemudian yang kedua, kapasitor dan transformator berisolasi gas, di mana gas isolasi dapat menggantikan minyak agar peralatan lebih kecil. Kemudian yang ketiga yaitu pemutus sirkuit SF6. Gas SF6 digunakan untuk memadamkan busur api panas. Kemudian yang keempat yaitu ruang uji tegangan tinggi atau high voltage test chamber, di mana ruang tertutup yang diisi gas SF6 untuk menguji ketahanan isolasi peralatan listrik terhadap tegangan tinggi.
Oke, selanjutnya karena selesai penyampaian materi dari kelompok kami, selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Oke, dari udah ada rekan-rekan, boleh dilampirkan pertanyaan terkait penyampaian materi kami. Dipersilakan. Udah ada rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Kali Rifano dengan NIM 24109529. Jadi saya ingin bertanya terkait dengan gas SF6. Nah, bagaimana mekanisme dari gas SF6 ini sehingga dapat merusak lapisan ozon dan membuat terjadinya pemanasan global? Ya, dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan? Bagaimana rekan-rekan? Ada pertanyaan lain? Persilakan. Perkenalkan, nama saya Mira dari kelompok 2 yang bertanya kepada rekan-rekan yang ini. Jadi pertanyaan saya, kan semuanya tampil tadi menyebutkan kalau salah satu gas isolator yang digunakan namanya itu ada SF6. Nah, SF6 ini kenapa SF6 itu banyak digunakan pada aplikasi listrik misalnya? Dan kan tadi dampak dari SF6 ini memiliki dampak buruk. Salah satunya itu berkontribusi dalam pemanasan global karena salah satu gas yang mendukung dari gas rumah kaca. Nah, apakah ada strategi untuk membuat SF6 ini bisa ramah lingkungan atau ada alternatif lain yang digunakan untuk mengganti SF6 ini? Baiklah rekan-rekan, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, dipersilakan. Izin Bapak, Wirda dan rekan-rekan. Jadi kenapa? Oh ya, izin saudara, nama saya Muhammad Lutfi dari kelompok 9. Jadi kenapa kelembapan dan partikel ini bisa mempengaruhi faktor yang mempengaruhi kekuatan isolasi gas? Sekian dari saya. Untuk pertanyaan dicampung dulu, kami minta waktu sebentar untuk mendiskusikan jawabannya. Pertama, menjawab satu persatu dulu. Pertama itu menjawab pertanyaan dari Alfif, yang mana itu mekanisme gas SF6 sehingga dapat menyebabkan rusaknya lapisan ozon dan menimbulkan pemanasan global. Nah, jadi alasannya itu pertama ralat sebelumnya dari SF6 ini dia tidak menimbulkan penipisan ozon karena kan dia itu memiliki nilai ODP 0 karena dia tidak mengandung klorin maupun bromin. Namun dia itu sebagai penyebab utama dari gas efek rumah kaca, yang mana itu menyebabkan masalah utama yaitu pemanasan global. Nah, mekanismenya itu SF6 ini dia memiliki molekul yang sangat efisien dalam memerangkap radiasi panas atau inframerah, nah, yang seharusnya itu pergi ke luar angkasa. Nah, lalu sebagai perbandingan 1 kg SF6 saja itu setara dengan 23.500 kg CO2. Dan juga SF6 ini dia stabil dan tidak reaktif. Nah, yang mana itu menyebabkan dia dapat bertahan di atmosfer itu selama ribuan tahun atau mungkin diperkirakan 3.200 tahun. Nah, sehingga dengan durasi yang sangat lama itu dia menjadi seperti selimut panas. Oke. Sekian dari saya, apakah cukup? Izinkan saya jawab pertanyaan kedua dari Rahmi. Pertanyaannya yaitu kenapa gas SF6 banyak digunakan pada aplikasi sementara dampaknya itu pada pemanasan global. Nah, namun ada gas rumah kaca. Nah, apa saja strategi yang ramah lingkungan atau adakah alternatif lainnya? Nah, kenapa gas SF6 ini banyak dipakai pada aplikasi-aplikasi di industri? Itu sesuai dengan kelebihannya tadi. Yaitu bisa memadamkan busur api dengan baik kan, dan juga gas SF6 ini kekuatan untuk isolasinya itu 2-3 kali lipat dibandingkan dengan udara biasa.
Namun kenapa masih banyak digunakan? Karena ini merupakan standar atau regulasi dari industri-industri. Namun karena regulasi yang ketat, gas SF6 ini bisa dicarikan alternatif lainnya seperti gas campuran yang sudah dijelaskan oleh Dadam tadi, yaitu adalah fluorketon yang dicampur dengan N2. Mungkin sekian, apakah dapat diterima jawabannya, Rami? Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfi, yaitu kenapa kelembapan mempengaruhi faktor isolasi gas. Kelembapan itu mempengaruhi faktor isolasi gas karena kelembapan itu memiliki kekuatan dielektrik yang lebih rendah. Yang nantinya jika kelembapan ini kan mengandung air, dimana nanti kalau misalnya mengembun kan akan menjadi air, sehingga nanti air itu akan bersifat konduktor. Nah, nantinya kalau misalnya gas ini akan bersifat konduktor, maka itu akan mengurangi sifat dari isolasi gasnya. Apakah bisa diterima, Lutfi? Mungkin dari 3 pertanyaan tadi, apakah masih ada dari rekan-rekan lain yang ingin bertanya terkait materi kami? Dari rekan-rekan sudah dicukupkan, mungkin dari Bapak terus bertanya. Terima kasih kelompok 5 telah mempresentasikan materinya. Saya bertanya tadi kata ada efek rumah kaca. Apa sih efek rumah kaca itu dan bagaimana mekanismenya? Kemudian bagaimana cara SF6 ini memadamkan busur api itu? Dari kejadian. Yang itu pertama itu apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah proses di mana atmosfer bumi ini mengangkat panas matahari. Dinamakan efek rumah kaca karena mekanismenya itu mirip dengan cara kerja rumah kaca. Lalu mekanismenya itu di mana itu radiasi menembus atmosfer dan menghangatkan permukaan bumi. Lalu bumi memancarkan panas sebagai radiasi inframerah, dan gas-gas tertentu seperti CO2, metana akan disebut dengan gas rumah kaca. Lalu dia akan dicegah untuk lolos ke angkasa, lalu panasnya itu terperangkap di permukaan bumi. Lalu dipancarkan kembali ke bumi dan sehingga suhunya panas. Lalu pertanyaan Bapak saya itu bagaimana mekanisme SF6 itu dalam memadamkan busur apinya, Pak? Jadi SF6 itu memiliki sifat yang elektronegatif yang sangat kuat. Sementara pada busur api atau plasma itu adalah aliran listrik yang dijaga oleh elektron bebas itu, Pak. Ketika busur api itu timbul, maka molekul dari SF6 itu akan menangkap elektron bebas dari busur api tersebut, Pak, sehingga akan mengubah elektron yang ringan dan dari elektron dari busur api itu menjadi ion negatif yang sangat berat yang lambat, Pak. Sekian. Apakah ada gimana? Oke, karena selesai saya jawab dari Bapak dan rekan-rekan. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Uda, dan rekan-rekan yang memberikan pertanyaan dan juga sudah menyimak penyampaian materi dari kami. Apabila ada salah kata atau kurang materi dari kami mohon maaf kepada rekan-rekan dan Bapak. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.